Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kita Alfaril Excellent TV. Di sini kita sudah berada di kandang ya teman-teman ya. Inilah kegiatan saya apabila di hari libur, saya mengisinya dengan mengontrol puyuh-puyuh saya ya teman-teman ya. Soalnya saya kalau bukan hari libur itu untuk mengontrol puyuh saya agak sulit teman-temannya, karena sibuk aktivitas di luar. Ini kita lihat puyuh kita sama teman-teman ya. Alhamdulillah puyuhnya pada sehat. Di sini ya teman-teman ya, ada yang bertanya, apakah kalau puyuh setiap hari ada yang mati, apakah itu normal atau tidak normal ya teman-teman? Nah, menurut saya ya teman-teman, kalau puyuhnya ada yang mati, kalau sekali-sekali ya sih biasa saja teman-teman ya, itu termasuk normal. Kalau sudah setiap hari mati, itu pasti ada faktor yang mempengaruhi puyuh tersebut bisa mati ya teman-teman ya. Banyak faktor ya teman-teman, bisa dari makannya, bisa dari suhu, dan bisa jadi dari air minum ya teman-teman, dan juga bisa jadi dari lingkungan. Nah, di sini biasanya kita kurang memperhatikan kondisi suhu ya teman-teman ya. Suhu di sini sangat berpengaruh ya teman-teman ya. Apabila suhunya terlalu tinggi atau terlalu panas, itu bisa menyebabkan puyuh kita kepanasan dan bisa menyebabkan stres. Nah, di sini kalau puyuh sudah stres, itu penyakit gampang datang ya teman-teman ya, dan bisa menyebabkan kematian. Untuk itu ya teman-temannya, saya sarankan puyuh memang lahannya kecil, tapi kita harus melihat faktor suhu. Apabila terlalu sempit kandangnya, otomatis suhu pasti akan panas ya teman-teman ya. Apalagi populasi banyak tapi kandangnya sempit, itu menyebabkan suhunya meningkat. Karena suhu di dalam kandang, keadaan tidak ada puyuh itu sejuk. Waktu keadaan puyuh kita masukkan ke dalam kandang, otomatis suhu menjadi meningkat karena suhu dari badan puyuh itu keluar ya teman-teman ya. Nah, di sini kalau sudah ada kematian setiap hari, itu sudah tidak normal lagi ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang sudah tidak normal? Itu pasti banyak ada kendala ya teman-teman di kandang itu sendiri. Nah, sebaiknya teman-teman kalau sudah ada kematian setiap hari, kita cek suhunya tadi, kita cek lingkungannya, apakah sudah sesuai yang diinginkan oleh puyuh tersebut. Kita cek juga makanannya, apakah makanan yang di dalam kotak tempat makannya tidak berjamur. Kita juga cek di airnya teman-teman ya. Nah, kandungan airnya apakah bagus atau tercemar. Kalau terjadi kematian setiap hari, misalnya sehari satu ya teman-teman ya, puyuh kita ada 1000, satu bulan ya sudah, anggaplah 30 hari, itu sudah 30 ekor ya teman-teman ya. Nah, bukannya kita mendapat keuntungan kalau sudah mati setiap hari ya, yang adanya kita rugi. Karena puyuh yang seharusnya memberikan kontribusi, memberikan produksinya, tapi sudah mati teman-teman, banyak kematian. Nah, di sini saya sarankan untuk teman-teman yang baru mau membuat kandang puyuh, buatlah yang selayaknya, yang besar, dan kondisi suhunya itu dingin ya teman-temannya. Walaupun puyuh ini cuma membutuhkan tempat kecil, tapi dia membutuhkan suhu yang tidak terlalu panas teman-teman. Jadi kita harus buat yang lebih besar sedikit.
Nah, dan juga ya teman-teman ya, kita harus kontrol juga ini vitaminnya, multivitamin dari puyuh tersebut. Nah, karena puyuh ini kan sifatnya kita paksa untuk menelur setiap hari, jadinya kita harus untuk vitamin atau jamu-jamuannya kita harus konsisten ya teman-teman ya. Jangan sampai tidak pernah kita kasih obat-obatan ya, terutama multivitaminnya. Seperti halnya ya teman-teman ya, kita sendiri kalau cuman diberi makan, suruh kerja setiap hari tapi nggak ada vitaminnya ya, otomatis lemas kita, otomatis bakal ngedrop. Gitu juga sama puyuhnya teman-teman ya. Nah, di sini saya juga menggunakan sistem, kalau saya membeli puyuh biasanya saya lebihkan, kalau 1000 ekor saya lebihkan 50 ekor ya teman-teman. Kenapa saya lebihkan 50 ekor? Karena apabila ada puyuh yang mati, saya bisa gantikan di 50 ekor yang saya lebihkan tadi. Misal mati puyuhnya di kotak sini ya teman-teman ya. Nah, di sini saya ada cadangan 50 ekor tadi di kotak di bawah, di kotak sini teman-teman ya. Jadi saya ngambil kotak yang di bawah ini, kotak di bawah sini saya ambil, saya masukkan ke kotak yang mati tadi, ada puyuh yang mati tadi teman-teman ya. Kenapa saya buat seperti itu? Supaya hitungan di dalam per kotaknya itu tetap 50 ekor, dan kita pemberian pakannya juga tetap hitungannya teman-teman ya. Soalnya kalau kita tidak kita ganti dalam kotak itu ada yang kematian, kita nanti bingung berapa sih lagi puyuh kita, berapa sih produksi seharusnya puyuh kita, karena kita sudah nggak tahu lagi berapa puyuh yang ada di dalam kandang kita. Tapi kalau kita menggunakan sistem sulam, kita lebihkan, ada kotak khusus untuk mengganti kematian, kita masih tahu berapa ekor puyuh kita di dalam kotak tersebut, puyuh kita dalam kandang tersebut teman-teman ya. Kalau saya seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, jadi saya di sini teman-teman, saya tahu hitungan puyuh saya ini ada berapa, karena saya menggunakan sistem sulam tadi ya teman-teman ya. Kalau kita nggak menggunakan sistem sulam, otomatis kita nggak tahu berapa ekor lagi puyuh kita dalam kandang. Tiba-tiba pas kita mau mengapkirkan puyuh 1000, kita tahunya 1000, nggak tahunya tinggal 700 ekor. Dan juga kita kira ini puyuh kita masih 1000, telurnya 600, kita bilang nggak normal, nggak tahunya memang puyuhnya yang nggak ada lagi teman-teman ya. Puyuhnya memang sudah habis, yaitu tinggal 700 ekor. Ya wajar kalau dia cuma keluar 600. Oke teman-teman, mungkin cukup itu dulu yang dapat saya sharing pada hari ini. Apa yang saya sharing tadi itu merupakan dari pengalaman saya sendiri ya teman-teman ya, dalam menjalankan ternak puyuh petelur ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan apa yang saya dapat, ilmu yang baru bakal saya sharing kepada teman-teman kembali ya teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk like and subscribe nya teman-teman ya. Dan apabila ingin atau ada yang mau ditanyakan, silakan diketik di kolom komentar, pasti saya jawab ya teman-teman ya. Sebelum saya akhiri video ini, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk peternak puyuh petelur Indonesia.